La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Pagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, para asatidz, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat, pengantar jenazah, yang mudah-mudahan kita dimuliakan Allah, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi asy-syakirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita sedang berada di kuburan. Kubur setiap hari memanggil kita dengan 5 panggilan, tetapi kita tidak dengar apa kata kubur kepada kita. Yang pertama kata kubur, ana baituz zulmah, saya ini adalah rumah kegelapan. Kita sudah saksikan secara kasat mata, sempit, gelap. Apa kata kubur kemudian? Saya ini adalah rumah kegelapan, bawalah cahaya dari dunia. Apa cahaya yang diminta oleh kubur untuk menjadi penerang ketika kita sudah berada di alam barzah? Ternyata kubur ini sangat prihatin melihat kita, keadaan kita di muka bumi ini. Sampai-sampai kubur ini menggambarkan persoalan-persoalan yang harus kita bawa, sehingga ketika kita berada di alam barzah, kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Apa kata kubur ketika mengatakan dirinya saya adalah rumah kegelapan? Maka bawalah cahaya. Ternyata cahaya yang diminta oleh alam barzah adalah cahaya qiyamul lail. Disitulah Allah memanggil kita di sepertiga malam. Di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Di sepertiga malam itu Allah panggil kita untuk melaksanakan tahajud. Dengan tujuan Allah sudah memberikan tujuan akhir daripada tahajud itu, agar diangkat derajat kita di sisinya, agar kita menjadi makhluk yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak itu saja, ternyata Allah menitipkan doa-doa terindah buat kita masuk ke alam barzah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itulah doa terindah kita untuk masuk ke alam barzah. Lalu kedua, alam barzah itu bilang, ana baitut turab, saya ini adalah rumah tanah tok. Saksikan bahwa tidak ada keramik di dalamnya, tidak ada springboard, tidak ada bantal. Kiri kita lihat tanah, depan kita lihat tanah, belakang kita lihat tanah, atas pun tanah. Maka apa kata tanah ketika mengatakan ana baitut turab, saya adalah rumah tanah? Maka bawalah alas dari dunia supaya kalian nyaman di dalamku. Alas apa yang kita bawa? Kubur meminta kita untuk membawa amal-amal soleh. Itulah amal kita. Maka Dahara Luqmanul Hakim membagi manusia itu menjadi 3. Yang satu untuk Allah, yang satunya untuk manusia, dan yang satunya untuk tanah. Satu untuk Allah adalah ruhnya manusia, dan satu untuk manusia itu adalah amalnya manusia. Makanya ada 3 yang tidak akan pernah putus amal manusia itu, walaupun dia sudah ada di dalam tanah. Yang 3 itu, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak-anak yang saleh. Ketika kita punya sedekah di dunia, sudah berzakat, sudah berinfak, sudah sholat, maka insya Allah itulah yang menjadi teman setia kita di alam barzah. Tidak ada teman yang kita harapkan, tidak ada siapa-siapa yang kita harapkan kecuali amal-amal soleh yang pernah kita rintis di atas dunia ini. Dan itulah suatu amal yang tidak akan pernah memisahkan diri manusia itu dengan kebaikannya sendiri. Kemudian tanah itu juga berpesan. Apa kata tanah? Saya adalah tempatnya bersarang para binatang-binatang buas.
Maka racunilah binatang-binatang buas itu, kata tanah. Dengan apa, kata tanah? Dengan kalian memperbanyak membaca basmalah di atas dunia. Itulah juga amalan yang disampaikan oleh Imam Abu Lais. Sebanyak mungkin kita membaca basmalah, kita tidak akan tersentuh oleh binatang-binatang yang ada di dalam barzah. Itulah pesan kubur sendiri buat kita, karena saking cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, kasihannya kepada kita, sehingga kita diberikan solusi dengan amalan-amalan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian apa kata kubur juga? Saya ini adalah tempat kesepian, tempat sendirian. Ana baitul wahdah. Saya ini adalah tempat sendirian. Maka ramaikanlah aku, buat saya menjadi kampung keramaian, kata kubur itu. Dengan apa? Dengan kalian banyak membaca Al-Quran. Itulah yang menjadi teman kita ramai di alam kesepian ini, di alam sendirian kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tiang pelungguh. Ada satu surat yang sangat dahsyat di dalam Al-Quran yang sering disebut oleh baginda Rasulullah SAW, yang dinamakan dengan ayat 30, atau yang dikenal dengan surat Tabarak atau Al-Mulk. Siapa orang yang mengamalkan surat Tabarak siang dan malam, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh dari siksa alam barzah, dan Allah akan pelihara jasadnya sampai hari berbangkit tiba nanti. Dan Rasulullah memberikan amalan, barang siapa membaca la ilaha illallah 100 kali pagi hari dan 100 kali sore hari, maka kelak ketika dia dibangkitkan dari alam barzah, wajahnya laksana seperti bulan purnama. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kubur minta supaya kita jangan kesepian. Jangan kesepian, karena memang ini adalah penghuni-penghuninya orang yang tidak pernah ribut. Bagaimanapun ributnya manusia tentang ekonomi, tentang politik, tentang segala hal, tapi saksikan kubur ini tidak pernah berisik sama sekali. Maka supaya kita ramai di alam barzah itu, maka kubur itu minta kepada kita supaya senantiasa banyak membaca Al-Quran di alam dunia, karena Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi obat. Itulah obat kesepian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Kemudian terakhir kata kubur, wahai orang yang masih hidup di atas bumiku, ketahuilah aku ini adalah rumahnya Munkar dan Nakir, tempat bertanyanya Munkar dan Nakir. Maka jawablah pertanyaan Munkar dan Nakir dengan kalian banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam hadis qudsi, man dakhala ismi aminah. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka dia aman. Ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan satu permohonan, wahai Allah, ajarkan aku dekat seperti lisanku dengan ucapanku, seperti telingaku dengan pendengaranku, seperti ruh dan jasadku, seperti mata dan penglihatanku, seperti kepalaku dan pikiranku. Ajarkan aku ya Allah supaya aku lebih dekat denganmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa menolak. Wahai Allah, ini kan ucapan yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang. Ini kan sudah viral ya Allah. Ini kan sudah umum kalimat ini. Maka langsung Allah berkata keras, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah itu adalah aku sendiri. Dan Allah mengatakan barang siapa yang masuk di dalam bentengku ini, maka dia aman dari azab kubur dan aman dari siksa akhirat. Terima kasih, barangkali ini yang menjadi renungan bagi kita semua. Dan kami dari keluarga, cucunya almarhumah papu kami ngambilnya maaf sih beliau kita pada selaku benar bagus. Kami ngambilnya maaf sebelum kita pada ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan maaf dan bisa memberikan kebahagiaan di alam barzah. Dan kami dari cucunya memintakan kalau ada hutang piutang bisa dihubungi, ada kawan kami, ada keluarga, semuanya sudah diwalakan kepada keluarga dan sudah tidak ada masalah bagi almarhumah mengenai masalah hutang piutang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu waliyut taufiq. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dalam tanah, untuk kemudian dalam tanah
teman kita itu sudah Allah dengan dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.